Hello, good morning kindergarten. How are you today? How are you today? How are you today? Ya, anak-anak tahu nggak Miss Rana sekarang ada di mana? Sekarang Miss Ratna ada di depan Istana Merdeka Jakarta. Loh, Miss, kenapa ada di depan Istana Merdeka? Ya, karena sebentar lagi kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75 tahun. Wah, Indonesia sudah merdeka lama ya. Sudahkah kita menjadi negara yang hebat? Itu bagian kita. Anak-anak mau buat apa untuk negara Indonesia kita? Nah, dari halaman Istana Merdeka Jakarta, kita akan mulai pembelajaran kita hari ini. Put your hands together, close your eyes, bow your head, let's pray. Dear Lord, thank you for your blessing today. Now, we want to study. Please bless and guide us. Thank you, Lord. In the name of Jesus, we come and pray. Everybody say, Amen. Good morning, everybody. How are you? I'm fine. Good morning, everybody. How are you? I'm fine. Good morning to you. Good morning to you. Good morning, everybody. How are you? I'm fine. Sudah senang ya? Kemarin ada yang jalan-jalan nggak? Ada yang sudah pergi ke gereja? Oh, Miss Rana kemarin sudah pergi ke gereja. Juga sudah bisa jalan-jalan sama teman, sama keluarga. Senang ya? Bagaimana dengan anak-anak? Pergi sekolah minggu? Masih online? It's okay, semuanya baik selama kita tetap beribadah kepada Tuhan Yesus. Memory verse-nya sudah hafal? Nih, nanti Miss Rana tanya loh kalau ketemu. Karena hari ini kita akan dapat memory verse yang baru ya. Oke, minggu ini kita akan belajar sesuatu yang baru. Apa itu Miss Ratna? Nih, Miss Ratna kasih tunjuk. Tema kita minggu ini adalah tadam! Family, keluargaku. Nah, lingkungan keluarga ya. Semua kita pasti punya keluarga. Nih, mereka sedang di pantai. Family, family. Nah, keluarga yang pertama itu siapa ya? Sebenarnya kita udah belajar loh. Minggu lalu kita sudah belajar nih keluarga yang pertama. Keluarga Bapak Adam dan Ibu Hawa. Itu keluarga yang pertama. Bapak Adam, ayah. Ibu Hawa, ibu. Lalu ada kakak atau abang, Kain, ada adik, namanya Habel. Nah, keluarga ini walaupun sudah melakukan hal yang membuat hati Tuhan sedih, tetapi Tuhan tetap jagai mereka. Jadi setelah mereka keluar dari Taman Eden, bukan berarti Tuhan tinggalkan, Tuhan tetap jagai. Makanya masih ingat gak? Waktu Habel dipukul sama Kain, Tuhan lihat. Dan Tuhan mendisiplin Kain. Jadi dalam keluarga Tuhan mau kita saling menyayangi. Ingat, belajar dari kesalahan Kain. Pakai tangan untuk sayang, pakai tangan untuk bantu papa dan mama, pakai tangan untuk lakukan yang baik, pakai mulut untuk berbicara yang baik, telinga mendengar papa mama, telinga mendengar firman Tuhan, telinga mendengarkan guru Miss Ratna yang cantik. Lakukan yang baik ya. Nah, karena yang membuat keluarga itu Tuhan punya pesan. Apa pesannya? Melalui kejadian Kain, Tuhan mau pesankan kita. Ini memory verse kita. Nih, memory verse kita yang baru adalah Ephesians 6 verse 1. Children, obey your
parents in the Lord, for this is right. Ephesians 6 verse 1. Oke, pelan-pelan ya. Nah, kita sudah belajar ternyata yang membuat keluarga itu siapa? Tuhan. Dan Tuhan mau kita obey. Obey itu apa artinya? Taat. Taat sama orang tua, karena itulah yang benar. Nah, kita akan lanjutkan. Hari ini kita akan belajar new vocab about family. Kita nonton dulu yuk. Siapa yang mau nonton sama Miss Ratna? Siap ya? Family. Hello. Let me introduce my family. It's me. He is my father. She is my mother. Father. Mother. They are my parents. He is my brother. She is my sister. Brother. Sister. Oke, cut. Sampai di situ dulu ya. Kita belajar tentang keluarga inti dari family. Kita review word-nya ya, new vocab-nya. My family. Repeat. My family. Father. Mother. Brother. Sister. Oke? Diulang-ulang sampai hafal ya. Nah, di dalam keluarga ada papa father, mother, mama, ada brother, kakak, ada sister, juga mungkin yang adik ya. Nah, kalau dari cerita Adam dan Hawa, kita melihat, oh Bapak Adam, Ibu Hawa, mereka harus bekerja untuk menyediakan makanan untuk anak-anak mereka. Lalu anak-anak mereka sesudah besar juga mereka bekerja mencari makanan mereka sendiri. Nah, kalau kita masih kecil, lalu tugas kita apa? Mau tahu? Kita nonton lagi. Tadam, ada film yang berikutnya. Di sekolah, teman-teman mungkin sudah mendapatkan pelajaran tentang hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban itu ada banyak macamnya, tergantung kita berada di mana dan sebagai apa. Sebagai anak, kita punya hak dan kewajiban di rumah. Sementara sebagai pelajar, kita punya hak dan kewajiban di sekolah. Orang tua kita punya hak dan kewajiban di rumah dan di tempat kerjanya. Guru-guru juga punya hak dan kewajiban di sekolah. Nah, sekarang ini kita memang tidak bisa berangkat ke sekolah karena mengikuti imbauan pemerintah untuk melakukan karantina mandiri. Sudah beberapa minggu ini kita belajar di rumah dari materi yang dikirimkan guru. Namun begitu, kita tetap harus menerima hak dan melakukan kewajiban kita di rumah. Lalu, apa saja hak dan kewajiban kita di rumah ya? Cari tahu yuk! Ada beberapa hak yang harus kita dapatkan saat berada di rumah. 1. Mendapatkan makanan dan minuman. Makan dan minum adalah salah satu hak yang harus kita dapatkan saat berada di rumah. Makanan dan minuman merupakan salah satu kebutuhan utama untuk bertahan hidup. 2. Mendapatkan perlindungan dan keamanan. Hak lain yang harus kita terima di rumah adalah mendapatkan perlindungan dan keamanan. Kalau orang tua melarang kita pergi ke suatu tempat atau melarang kita melakukan sesuatu, kita harus menurutinya. Sebab itu merupakan bentuk perlindungan dari orang tua supaya kita tetap aman. 3. Mendapatkan kesejahteraan hidup.
Kesejahteraan hidup ini bisa berupa banyak hal, seperti pakaian yang kita pakai ataupun uang jajan. Oh iya, berapapun uang jajan yang diberikan orang tua, kita harus menerimanya dengan ikhlas ya. 4. Mendapatkan bimbingan saat belajar. Kalau kita merasa bingung dengan tugas sekolah, jangan takut untuk menanyakannya kepada orang tua. Kita punya hak untuk menerima bimbingan saat kita belajar di rumah. Selain punya hak, kita juga punya kewajiban yang harus dilakukan. Oke, itu dulu ya. Nah, dari tadi video terakhir kita belajar pertama hak. Pertama tadi kita mendapatkan hak untuk mendapatkan makanan yang sehat. Nah, tentang hak mendapatkan makanan yang sehat kita juga udah belajar. Bapak Adam dan Ibu Hawa kan bekerja memberi makan anak-anaknya. Kan sama kayak papa mama ya. Mereka bekerja mencari uang supaya kita mendapatkan makanan yang sehat. Yang kedua, kita juga berhak mendapatkan perlindungan. Nah, jadi tugas papa mama menjaga dan melindungi kita. Makanya kadang ketika kita mau lari keluar dari rumah, main-main di pinggir jalan, mama atau papa akan larang. Tidak boleh. Kenapa? Karena mereka mau melindungi kita. Kita dijaga karena mereka sayang kepada kita. Lalu yang ketiga, kita juga diberikan, kita mendapat hak untuk hidup sejahtera. Sejahtera. Kita diberi pakaian. Nih, ada banyak pakaian, diberi baju baru, pakaian apalagi ketika kita ulang tahun dirayain. Menyenangkan kan? Lalu dikasih uang jajan. Nih, kalau papa mama yang kasih uang jajannya siapa ya? Mereka bekerja. Tapi kalau anak-anak belum bekerja, papa dan mama memberikannya kepada kita. Lalu yang keempat, hak kita adalah mendapatkan bimbingan. Ketika belajar nih belum bisa ketemu sama Miss Ratna di sekolah, tapi ada papa dan mama yang akan membantu kita. Boleh ditanya, bahkan kalau papa dan mama mungkin kurang mengerti, kenapa nggak telepon Miss-nya aja? Oke. Nah, itu yang menjadi hak kita sebagai anak di rumah. Besok kita akan belajar tentang kewajiban. Apa itu kewajiban? Berarti apa yang harus kita lakukan. Kalau tadi kita sudah belajar, oh papa mama harus menjaga kita, kasih kita makan, apalagi memberikan kita pakaian supaya kita merasa nyaman, hangat, melindungi kita, mengajari kita. Itu tugas papa dan mama. Terus anak-anak mau main-main saja? No way. Ada yang menjadi tugas kita. Besok kita akan belajar ya. Nah, tugas dari Miss Ratna hari ini dari buku Cerdas Moral. Oke. Cerdas Moral halaman 4. Halaman 4. Wah, di sini enggak kelihatan ya. Halaman 4, di situ nanti anak-anak tugasnya memberi tanda centang. Tanda centang ting tung untuk gambar yang melakukan perbuatan yang baik. Coba buka dulu buku kamu. Cerdas Moral halaman 4, gambar yang pertama. Ada anak yang coret-coret tembok. Bagus nggak? Perbuatan baik nggak? Bertanggung jawab tidak? Kalau dicoret nanti temboknya kotor. No way. Di sampingnya ada anak yang menyapu halaman. Itu good job loh. Kita bantu papa dan mama. Lalu di bawah ada yang buang sampah sembarangan. Hello, throw to dustbin please. Buanglah sampah ke tempatnya. Tapi di samping ada boy yang membantu mamanya membersihkan jendela. Dia lap-lap. Nah, beri tanda centang. Teng-tong. Untuk yang melakukan perbuatan baik. Nanti yang melakukan perbuatan baik dicentang, diwarnai. Hanya yang melakukan perbuatan baik, ya. Lalu nanti kirim ke Miss Ratna.
Miss Rana tunggu. Oke, selamat belajar anak-anak. Kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus terima kasih kami sudah belajar hari ini tema yang baru tentang keluarga. Kami belajar tentang anggota keluarga. Ada papa, ada mama, ada kakak, ada saya, ada adik. Berkati kami semua. Sebentar kami akan mengerjakan tugas kami. Tolong kami untuk melakukan yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Berkati juga Miss yang ada di sekolah untuk menyiapkan materi pelajaran selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa bersama katakan amin. Terima kasih anak-anak. Miss Ratna tunggu tugasnya hari ini ya. Tuhan Yesus memberkati. See you tomorrow. Bye-bye.